Oke, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga mahasiswa kita tidak ada yang terkena dampak bencana ya di Aceh, Medan, dan di Padang ya. Ada ini yang tinggal di sana, saudara-saudara. Jakarta, Pak. Oh ya, ya, alhamdulillah ya. Jadi kita juga mengucapkan ini ya, apa itu duka yang mendalam ya bagi saudara-saudara kita yang ada di apa itu ujung barat sana ya di Aceh, di Medan, Padang ya, yang saat ini banyak sekali terkena dampak bencana alam ya. Semoga saudara-saudara kita di sana segera pulih ya dan juga segera relief ya aktivitasnya ya. Oke, saudara-saudara kita lanjutkan ke materi kita ya. Oke, nanti juga ada penjelasan singkat tentang UTS ya supaya nanti Anda prepare dengan baik tentang UTS-nya ya. Seperti biasa ini saya rekam, kemudian nanti saya unggah di LMS ya. Saudara-saudara, kemarin kita sudah membahas tentang apa itu eh, physical planning ya, physical planning dan juga description tentang business intelligence yang itu ditopang oleh dua metode utama, yakni metode utama eh, OLAP ya, Online Analytical Processing dan juga OLTP kan, Online Transaction Processing. Yang kedua metode ini menjadi skema sebagai pembangun data warehouse ya. Jadi sebagai sumber inputan dari data warehouse, gudang data ya kan sebelum nanti kita olah dengan business intelligence ya. Nah, dalam sesi ini saya akan menjelaskan tentang itu kelanjutan. Kalau kita sudah memiliki data warehouse yang sudah ditopang oleh yang namanya OLTP dan OLAP tadi itu ya. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwasanya itu di era artificial intelligence AI sekarang ini ya kan itu kita itu eh, melakukan transformasi data ya. Jadi komputer itu memperoleh data ya. Jadi setelah kita peroleh data, data itu mau kita ubah atau kita transformasi ya menjadi informasi. Kemudian data menjadi informasi ya. Kita mendapatkan suatu pengetahuan minimal gitu kan. Yang itu nanti akan kita transformasi lagi menjadi ilmu pengetahuan, knowledge menjadi pengetahuan. Data menjadi informasi, informasi menjadi ilmu pengetahuan menjadi kebijakan. Nah, itu kita skemakan sebagai alat bantu. Komputer dengan kecanggihan teknologi digitalnya dan juga dengan kecanggihan algoritmanya, itu berusaha untuk menggali data ini menjadi tujuannya adalah kebijakan. Kebijakan ini salah satu bentuknya adalah decision, ya, keputusan, ya. Sehingga di dalam business intelligence ini juga dilengkapi sampai ke level Decision Support System ya DSS ya DSS itu kelanjutan daripada bagian daripada business intelligence supaya kalau kita sudah punya katakanlah data punya informasi udah pengetahuannya udah tervalidasi ya sehingga apa sehingga kita lengkapi menjadi suatu keputusan yang tentu adalah mengarah kepada itu peningkatan daripada tujuan suatu bisnis tadi itu ya peningkatan revenue ya supaya perusahaan semakin berkembang, semakin meningkat dan lain sebagainya ya. Jadi eh, ujung daripada BI ini adalah mendukung daripada enterprise DSS ya. Decision Support System dalam skala besar ya. Jadi perusahaan-perusahaan daerah sekarang ini sudah saudara kalau dia tidak punya DSS gitu kan maka dia tidak bisa mengambil tidak bisa mengambil kebijakan ya dia menentukan arah daripada kebijakannya itu, ya bolehlah orang mengatakan, Pak, pengusaha itu menggunakan naluri, menggunakan feeling di dalam era persaingan bisnis secara global ini. Nah itu berbahaya, ya. Kalau orang mengatakan bahwa pengusaha itu di era sekarang ini, ya, itu lebih menggunakan kemampuan personalnya, ya. Saudara-saudara, bisnis di era sekarang ini harus ditopang oleh namanya teknologi digital, ya. Tidak bisa kita hanya rely pada itu perusahaan pada kemampuan personal. Ya, tentu kemampuan personal itu juga ada batasnya ya dan relatif itu tidak bisa dijelaskan secara rasional.
Tapi kalau kemampuan seorang bisnismen tadi itu ditopang oleh teknologi digital, ya, dengan skema bisnis intelijen atau juga DSS, maka itu jauh lebih bagus. Ya, semua keputusannya itu rasional. Kenapa? Kenapa? Karena berbasis pada analisis data yang teruji. Ya, pengertiannya adalah bukan hanya berbasis analisis data ya, tapi berbasis pengetahuan yang terverifikasi, verified knowledge, ya, verified information, validated data, ya. Jadi kalau data itu saudara-saudara sudah bisa diolah menjadi informasi, pengetahuan yang terverifikasi. Nah, keputusan diambil ya kemungkinan juga akan benar ya decision ini. Jadi Anda bisa bayangkan kalau perusahaan di era sekarang ini dia tidak punya konsep ya decision support system ya, itu dia mengambil keputusannya akhirnya tidak terukur. Kalaupun toh benar, tidak terukur. Kalaupun toh benar, tidak bisa optimal. Nah, kalaupun toh salah, ya kan? Ya wajar, salah karena dia tidak punya informasi yang cukup, tidak punya pengetahuan yang terverifikasi, tidak punya data yang bisa divalidasi. Nah, wajar, ya. Nah, karena itu saudara-saudara DSS ini mendukung, ya, mendukung kepada pengembangan perusahaan dan juga peningkatan perusahaan. Ya, jadi DSS ini di level mana? Di level eksekutif, ya. Karena eksekutif itu pimpinan daripada suatu bisnis akan pasti harus mengambil keputusan, ya. Kemudian juga bisa mengambil keputusan di beberapa lokasi yang berbeda. Nah, ini keuntungannya, ya. Kemudian juga dia gitu kan bisa membuat skema, mendrive skema ya kan ERP system, ya, Enterprise Resource Planning System. Sehingga pengembangan perusahaan itu terencana, terencana secara teratur, sistematik, ya. Bahkan juga secara terarah, itu lebih penting lagi, ya. Nah, enterprise system ya sebagai bagian daripada DSS itu juga nanti ada executive information, ya, ada executive support system, ya. Jadi dengan dua komponen ini gitu kan, AIS ya dan EASS gitu kan, itu akan mendukung kepada pengembangan perusahaan secara lebih optimal, ya. Kita lihat satu persatu gitu kan. AIS, ya kan? Ini gitu kan dulu berkembang gitu kan di era tahun 80-an gitu kan. Tapi pimpinan perusahaan itu kepingin dapat informasi atau pengetahuan dengan pasti. Supaya apa? Supaya dia harus secure ya di dalam itu persaingan bisnis secara global. Nah, AIS ini gitu kan tentu harus digunakan di level eksekutif ya, di level eksekutif gitu kan dia harus bisa mengadakan informasi secara akurat, cepat, ya kan, direct access gitu kan kepada manajemen report. Ya, jadi kuncinya adalah betul rapid access. Ya, rapid access itu ya, informasi dapat diakses dengan cepat ya supaya betul lebih lebih itu update ya dalam perkembangan perusahaan. Apalagi perusahaan yang bergerak di dalam jasa itu transaksi digital era sekarang ini gitu kan fluktuasinya nggak karu-karuan ya fluktuasi mengenai perkembangan pasar sehingga apa saudara sehingga itu karena eksekutif itu tipikalnya adalah dia cepat benar direct access gitu kan maka dia harus kita rancang sebagai sistem yang user friendly ya rata-rata didukung oleh grafik ya atau visualisasi visualisasi gitu kan yang itu sangat menggambarkan tentang cara kerja menggambarkan performansi dari suatu bisnis ya kemudian juga dia itu memudahkan di dalam pembacaan datanya visualnya udah bagus tapi datanya belum tentu menggambarkan performansi dan juga belum tentu akurat ya jadi kalau supaya kita bisa memenuhi aspek tadi itu ya maka gitu ya pengolahan informasi ya sampai menjadi suatu data yang tervisualisasi dengan cepat benar nah ini menjadi tantangan di dalam executive information system seperti itu. Nah, saudara-saudara, apa gunanya apa itu IS ini ya? Gunanya adalah sebagai komunikasi, office automation, analisis support, dan juga sebagai kecerdasan. Nah, ini paling penting ya. Komunikasi agar apa? Agar semua performansi daripada bisnis itu terlihat, terpantau gitu kan. Office automation gitu kan. Jadi kalau misalkan itu pimpinan perusahaan mengamati polanya adalah sama dengan sebelum-sebelumnya, sehingga tidak perlu diambil keputusan secara apa itu kolektif ya kan untuk mengantisipasi beberapa hal yang kan cukup ya udah referensi
seperti sebelumnya yang sudah-sudah. Kemudian juga mendukung kepada analisis, ya itu penting ya. Jadi kalau misalkan ada fluktuasi, fluktuasinya tidak punya referensi pada tahun-tahun sebelumnya, nah ini dilakukan analisis dengan cepat ya. Nah ini juga mendukung kepada peningkatan kecerdasan secara digital seperti itu. Kemudian saudara-saudara, eh, kegunaan juga enterprise information system ini adalah dia mendukung kepada corporate wide system ya. Jadi bisa diglobalkan ya. Jadi kalau perusahaan-perusahaan di era sekarang ini gitu kan, kalau dia punya cabang di banyak negara gitu kan, kalau dia tidak punya ini sudah saudara, dia tidak tahu gitu kan bagaimana itu produknya itu bisa bersaing di perusahaan di negara-negara di semua negara. Tapi dengan ini dia bisa memantau, oh di sini kalah, oh di sini menang, oh ini harus ditingkatkan. Nah itu akhirnya bisa diglobalkan. Keuntungan yang kedua adalah provide holistic information ya, otomatis ya. Jadi informasinya itu utuh ya, tidak parsial ya. Kemudian bisa dipandang sebagai corporate view ya, tentu adalah dari si bisnis ya. Di situ ada keuntungan, ada kerugian, ada pengembangan, ada peningkatan aset ya, dan sebagainya ya. Jadi enterprise information system ini adalah lebih kepada kepentingan corporate ya, kepentingan bisnis ya. Dia adalah dapat diterapkan untuk ERP ya, untuk bisnis intelijen gitu kan, dan juga untuk peningkatan daripada tata kelola dari suatu perusahaan ya. Nah, saudara-saudara, eksekutif ya, eksekutif itu pengertiannya adalah bukan hanya duduk manis ya. Eksekutif ini jauh lebih sulit daripada bentuk technical ya, officer atau itu eh, sumber daya perusahaan di level teknikal. Kenapa? Karena keputusannya itu berdampak sangat besar kepada perusahaan. Ya, jadi kalau pengertian eksekutif itu hanya duduk manis gitu kan di meja gitu, kok tidak? Dia harus thinking, ya, thinking menggunakan kemampuannya kan agar bisa menerjemahkan informasi yang diperoleh mengenai performansi suatu bisnis. Kalau dia ngambil keputusan salah, yang jadi korban adalah perusahaannya dan juga otomatis semua sumber dayanya. Jadi ini harus hati-hati. Executive information itu gitu kan. Kalau memang itu datanya sudah benar ya, kemudian pengetahuannya sudah terverifikasi, tervalidasi gitu ya, maka dia bisa mengambil keputusan dengan sangat bagus sekali yang menguntungkan bagi dari si corporate-nya tadi itu ya. Nah, bagaimana karakteristik daripada eh, enterprise information system ya? Dia adalah drill down ya, menggali ke dalam ya, menggali ke dalam ya, data yang disajikan dalam bentuk visualisasi grafik gitu kan. Itu adalah merupakan data drill down ya, data dari performansi perusahaan secara detail ya. Dia juga menunjukkan sebagai critical success factor ya. Karena data-data itu di-provide gitu kan sebagai faktor pendorong untuk menciptakan keputusan-keputusan kritis yang bisa menjadi keberhasilan perusahaan. Dia adalah akses ya, pasti akses ya kan ke semua itu bagian bisnis atau unit bisnis kan. Dia juga harus mensyaratkan harus adanya analisa ya. Karena kalau mengambil keputusan tanpa analisa gitu kan, tanpa pertimbangan ya, secara keilmuan gitu kan, maka itu juga akan berbahaya ya. Kemudian dia itu reporting ya secara exception ya. Jadi laporan secara luar biasa ya. Dia juga bisa menggunakan itu visualisasi secara grafik dengan itu animasi, dengan multimedia gitu kan. Dia juga bisa dilengkapi dengan navigation of information ya secara user friendly. Jadi lebih mudah di di explore informasinya secara informatif dan juga merupakan komunikasi dengan itu sama eksekutif yang lain seperti itu ya. Ada pertanyaan saudara silakan. Bapak izin saya tanya. Ya silakan. Bapak di era digital saat ini kan AI ya Pak ya. Ya betul. Apakah peran EDSS akan tergantikan oleh AI yang bisa langsung kasih rekomendasi strategis langsung gitu Pak ke CEO? Karena kan AI ini sekarang gampang banget ya Pak. Kita tinggal nulis apa aja langsung keluar gitu Pak. Apakah dengan AI ini menggantikan si peran EDSS ini sendiri Pak? Nah, untuk menjawab ini harus kita pahami dulu cara kerja AI, ya, Artificial Intelligence. Ya, AI, saudara-saudara, ya,
Anda terbiasa menggunakan generatif AI. AI itu adalah sistem yang belajar, ya, sistem yang terus belajar, ya. Nah, harus hati-hati, ya. Pertanyaan adalah dia belajar apa? In the case yang ditanyakan sama Desinta, dia belajar bisnis. Oke, bagus. Belajar bisnis dari siapa? Nah, selama ini orang menganggap ya generatif AI seperti ChatGPT, Gemini dan yang lain itu powerful. Kenapa? Karena dia belajar dari sumber-sumber belajar yang relatif, ya saya katakan relatif tervalidasi secara open web. Wikipedia, ya dia belajar dari sumber-sumber resmi tentang tentang ilmu pengetahuan. Dia belajar dari situ, ya. Pertanyaannya adalah, apakah itu ilmu pengetahuan yang cukup untuk menghasilkan keputusan bisnis? Nah, bagus, ya. Belum cukup. AI itu Belum cukup, Pak. powerful karena selama ini dia belajar dari open web sebagai data dan informasi. Sebagai pengetahuan belum tervalidasi. Tadi pinter deh Sita, Pak saya mau menggunakan AI. Nah kalau gitu berubah cara dia belajar. Dia harus belajar kepada pengetahuan yang tervalidasi dengan benar. Kepada siapa? Ya kepada sumber informasi yang valid. Ini apa? Bisnis. Bisnis apa? Di situ ada marketing, ada manajemen sumber daya. Berarti AI ini harus kita training dengan domain ilmu pengetahuan yang benar dulu. Ya, tidak bisa serta-merta, Pak saya menggunakan ChatGPT, wah itu salah kaprah itu. Pak saya menggunakan ini, saya salah kaprah. Jangan, ya, berbahaya. Ya, jadi saya katakan boleh menggantikan, tapi harus diperbaiki cara kerjanya. Ya, jadi AI-nya harus khususkan untuk belajar kepada domain knowledge, sumber ilmu pengetahuan yang terverifikasi dan kebenarannya adalah bisa disepakati, agree, moderate, ya dengan katakanlah kebenaran secara rasional. Nah, gitu ya. Jadi AI itu belum bisa, ya. Selama ini AI itu saya tanya ini gitu kan, oh dia langsung karena dia belajar dari web lain gitu kan. Nah, gitu ya. Coba kalau misalkan Wikipedia tidak mau itu mensupport data itu, ya. Oh jangan, kamu kan ngambil informasi dari aku, kamu menganalisa informasi dari aku, ya. Jangan. Nah, itu seperti itu ya. Jadi kita pahami dulu, itu bisa diterapkan, tapi juga namanya butuh pemahaman yang kuat tentang AI. Butuh implementasi yang katakanlah ada suatu roadmap, ya. Karena tadi saya katakan, eksekutif itu bertanggung jawab kepada perusahaan. Bayangkan kalau misalnya keputusnya salah, nah, yang rugi kan perusahaan. Nah, gitu ya. Jadi bagus pertanyaan Desi Sinta ya, gitu. Terima Oke, kasih, Pak. ya bagus ya, sama Riza juga ya, pinter-pinter anak-anak ini. Ya, oke, terima kasih atas itu kritisnya teman-teman ya, kritis ya, harus kritis ya. Nah, tadi ya, jadi saudara-saudara, executive information ya itu adalah informasi yang katakanlah akurat ya, informasi yang akurat yang dibaca oleh pimpinan perusahaan. Dia tidak boleh informasi yang tidak akurat. Ya, tadi ya urutannya kan adalah data. Data itu diperoleh dari data warehouse. Data. Data diolah dengan metodologi ilmu komputer tadi ya dari dengan metode itu tertentu ya menjadi information. Information yang mau kita olah menjadi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan mau kita olah menjadi kebijakan. Nah, ini semua adalah alur data ya yang menggunakan algoritma. Ya, algoritma yang diuji secara statistik ya. Apalagi dunia usaha yang itu udah pasti ya kan probabilistiknya sangat tinggi sekali ya. Probabilitasnya itu udah sangat unlimited ya. Siapa yang bisa menjamin gitu kan itu bisa membuat satu ilmu gitu kan prediksi harga saham itu dengan tepat. Pasti banyak salahnya. Banyak salah. Justru itulah seninya ilmu bisnis, ilmu usaha. Seninya di situ, ya. Sehingga apa? Sehingga orang itu menggunakan berbagai macam pendekatan gitu kan, yang katakanlah bersifat temporal, temporal short term, ya, jangka pendek gitu kan. Ya tidak bisa semua metode itu digunakan jangka panjang, harus dirubah secara adaptif, ya.
apalagi AI ini sudah masuk. Jadi di dalam itu, tipikal informasi untuk mendorong sebagai suksesnya suatu perusahaan menerapkan executive information system adalah ya key problemnya naratif, ya key problem, ya highlight chart, ya meng-highlight gitu kan, menunjukkan gambar-gambar dari visualisasi dari suatu performansi perusahaan dalam bentuk produk, dalam bentuk revenue, macam-macam ya, kompleks tadi itu dengan itu highlight, ya. Kemudian juga top level finansial, artinya semua finansial itu terkumpul di situ, informasi finansial, ya. Kemudian juga terkumpul juga informasi KPI, Key Performance Indicator dari segala aspek di dalam bisnis, ya. Kemudian juga ada detail KPI. Jadi Anda bisa bayangkan, saudara-saudara, Executive Information System itu kompleks datanya. Ya, tidak hanya sekedar untung rugi, tapi untung rugi ini ditopang oleh berbagai macam jenis-jenis informasi dan pengetahuan tadi. Karena ini digunakan sebagai pengambilan keputusan, ya, jual barang, ya, nambah stok, ya, nambah itu memperbaiki, katakanlah distribusi, ya, dan lain-lain sebagainya. Ya. Jadi informasinya harus merupakan informasi yang utuh, ya, yang lengkap, yang tervalidasi, yang benar, ya, updated, ya, terhadap semua perubahan gitu kan, supaya bisa diambil keputusan. Dan keputusan tidak single, ya. Jadi informasi yang kita sajikan di dalam executive information ini adalah informasi yang betul-betul mudah digunakan oleh pimpinan perusahaan, ya, oleh dewan perusahaan atau board, ya, bisnis, ya, supaya itu cepat, ya. Nah, karena ciri khasnya adalah quality of information yang saya sampaikan, ya, yang harus benar, ya, harus benar, terverifikasi, teruji, tervalidasi gitu kan. Kemudian user interface-nya mudah, ya. Kemudian apa itu ada technical capability provided, ya. Jadi data-data teknikalnya juga mendukung, ya. Kemudian juga ujungnya adalah benefit-nya, ya, benefit bagi perusahaan, ya. Jadi paling tidak empat ini, ya. Jadi yang harus menjadi salah satu ciri khas daripada itu executive information system, ya. Nah, dengan cara itu, saudara-saudara, desain support tadi ini bisa dihasilkan. Oke, kita sudah punya katakanlah enterprise information system. Kita mau membawanya ke ISS, desain support. Maka ini harus ada integrasi. Integrasi gitu kan dari itu sistem-sistem pendukung yang lain. Ya, sistem-sistem pendukung yang lain gitu kan, yang itu sifatnya adalah analytical, ya. Analytical dan juga simulasi, ya. Simulasi supaya apa? Supaya itu desain support system itu bisa bekerja. Tentu DSS ini, saudara-saudara, gitu kan, adalah data simulasi, ya. Data simulasi yang harus tetap validasi dan judgement, ya. Jadi tidak bisa menghilangkan peran manusia. Walaupun sudah ada DSS dengan AI, validasi dan judgement itu tetap ada pada executive board-nya. Nah, tadi yang kita tanyakan sama itu sama teman kita, ya, itu sudah Ria Desinta, ya. Tapi itu sudah cara, ya. Ini salah satu contoh software aja, ya, integrating AIS dengan support system, ya. Oke, ada pertanyaan, saudara? Oke, ya, gini. Untuk UTS-nya nanti adalah Anda, ya, merancang suatu konsep data warehouse, ya, dan juga merancang OLTP dan OLAP gitu kan, sampai nyambung ke katakanlah executive information system, ya. Jadi Anda membayangkan menjadi seorang direktur perusahaan. Nah, Anda merancangnya bukan dari sisi IT, Anda merancangnya dari sisi business structure, ya, dari sisi business structure. Karena ini adalah anak manajemen, ya, bisnis, ya. Jadi bukan dari sisi IT, tapi merancang suatu skenario, arsitektur daripada data warehouse, OLTP, OLAP, sampai ke Executive Information System menjadi satu skema organisasi. Nah, itu ya. Ini kan bisa kira-kira, ya. Nanti saya berikan contoh. Ya, itulah UTS-nya. Ya, Anda merancang itu, ya, dan itu tidak bisa di-generate oleh AI, gitu kan, karena kasusnya berbeda-beda. Ya, ada perusahaan retail boleh, ya, perusahaan apa saja boleh, ya. Jadi perusahaannya berbeda-beda. Karena pada saya juga berbeda-beda, ya. Tapi ini eh, mengikuti daripada structure organization pada suatu unit bisnis. Nah, begitu ya, saudara, ya.
Ya, ada pertanyaan silakan. Oke. Kalau tidak ada gitu kan, video ini saya unggah gitu kan, dan nanti kita berdiskusi di LMS ya. Silakan jika ada pertanyaan dan juga apa itu tambahan informasi ya. Saya sangat terbuka sekali kepada anda semuanya ya. Dan habis itu kita lanjutkan minggu depan UTS ya dengan soal yang mudah ya, soal yang mudah saja ya. Tapi Anda harus try ya. Salah nggak apa-apa ya. Tapi desain ini salah tidak apa-apa. Yang penting adalah perbaikannya ya, karena kuliah itu saudara-saudara ya, itu adalah trial, propose suatu gagasan, propose suatu kreativitas ya. Untuk perguruan tinggi itu nggak level lagi gitu kan, ngitung kayak anak SD itu nggak level ya. Propose something ya, mengusulkan hal yang baru, mengusulkan hal yang berdasarkan permasalahan. Nah, itu adalah level perguruan tinggi. Jadi saya kalau ngasih soal itu saya nggak mungkin soal hitunglah ini itu jangan ya. Itu tidak bukan di level perguruan tinggi ya. Level perguruan tinggi itu sekarang harus creative thinking, analytical thinking. Apa saya punya ide seperti ini, Pak? Bagaimana ini, nah, gitu kan? Nah, Bill Gates ya itu orang seperti itu ya. Dia keluar dari kampus itu karena dia belajar matematika, elektronika, hitunglah elektron. Nah, itu sudah SMA gitu, elektron hitunglah ini gitu kan. Sekarang ya level lagi, sekarang elektron mau kita gunakan untuk sebagai satu operating system. Nah, itu Bill Gates ya. Bill Gates. Jadi buku yang kita pelajari ini adalah buku sebagai model kita untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi ini soal ini saya bawa kepada contoh gitu kan, bagaimana skema daripada data warehouse, OLTP, OLAP, sampai ke executive information system, nanti nyambung dengan DSS, Decision Support System, ya, untuk skala suatu unit bisnis. Gitu ya, saudara ya. Jadi, Anda menggunakan kreativitas Anda. Anda membayangkan, Pak, saya membayangkan menjadi pengusaha retail. Pengusaha retail itu punya cabang dan misalkan 1.000 cabang. Oh, itu gimana caranya? Ya, perusahaan retail untuk 1.000 cabang menggabungkan menjadi satu skema data warehouse. Berarti datanya banyak sekali tuh Pak, datanya. Belum lagi nyambung dengan supplier, nyambung dengan ini semua data semua. Nah, inilah Anda merancang di situ, ya. Karena nanti Anda yang bertugas untuk merancang ini supaya Anda menugaskan orang ilmu komputer untuk menerjemahkan. Nah, Anda jauh lebih pintar daripada orang ilmu komputer karena Anda sebagai arsitekturnya, ya. Kalau anak ilmu komputer yang nanti terjemahkan, Anda bisa provisi, bukan ini maksud saya Pak. Masa ini datanya ini gitu. Anda lebih cerewet karena ada sebagai usernya, ya, bukan sebagai perancangnya, ya. Oke, terima kasih Desinta, Riza, ya. Senang sekali ya, Ya, kita semua ya. sama-sama Pak. Sangat semangat untuk kuliah ya. Saya tulis sekian, berarti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.